Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah nikmat yang agung, anugerah yang besar tatkala kita dapat sujud kepada pencipta langit dan bumi. Tatkala burung hudhud hilang dari majelisnya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengancam, kemana burung hudhud ini? Sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Naml ya. Coba kita buka surat An-Naml. Bismillah. Nah, di surat An-Naml ayat 23 sampai 26. Ini salah satu ayat sajdah ya. Sebelum kita baca ayat ini, bagaimana burung hudhud ini? Seekor burung melihat suatu kaum yang mereka sujud buat matahari. Dia bingung dengan manusia yang Allah berikan kepada mereka akal, dengan manusia yang Allah berikan kepada mereka fasilitas untuk hidup ini. Mereka sujud untuk matahari yang matahari itu tidak berbuat apa-apa. Dia beredar dengan ketentuan yang menciptakannya. Dia hadir di pagi hari, dia tenggelam di sore hari. Terus tapi mereka sujud. Maka burung hudhud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman penemuan dia. Dia menemukan sesuatu yang Nabi Sulaiman nggak tahu. Padahal Nabi Sulaiman Allah berikan kepadanya nikmat yang luar biasa. Tapi tetap dia makhluk yang ilmunya tidak mencakup segala sesuatu. Coba kita baca ucapan burung hudhud ini. Di ayat 23 sampai 25. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Barakallahu fiik. Yang faham bahasa Arab berbeda dengan yang baca terjemahannya. Kita lihat dari tadi kita tidak mendapatkan kalimat sujud dalam terjemahannya. Yang ada menyembah. Sujud salah satu bentuk penyembahan, salah satu bentuk. Boleh jadi mereka menyembah dengan sujud, mereka menyembah dengan menyembelih hewan-hewan ternak untuk matahari. Maka di sini Allah sebutkan wajadtuha wa qaumaha yasjudun. Mereka sujud. Mereka menyembah matahari dengan model sujud. Lalu Allah katakan, lalu bagaimana Allah menceritakan hudhud mengatakan, Allah yasjudu lillah. Nih, burung hudhud menyeru. Kenapa mereka nggak nyembah Allah? Kenapa mereka tidak sujud untuk Allah Azza wa Jalla? Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka hibati fillah, tatkala kita bicara tentang sujud tilawah ini sebuah perwujudan dari seorang hamba yang mengabdi kepada penciptanya. Bagaimana dia meletakkan keningnya di tanah, yang posisi kepalanya lebih rendah dari posisi punggungnya. Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang tidak mau sujud kelak pada hari kiamat, tatkala yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari yang penuh dengan hal yang menakutkan dan mereka diajak untuk sujud, nggak bisa mereka sujud. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika hidup di dunia, mereka bisa sujud, sehat mereka. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka diajak sujud, tahu-tahu punggung mereka nggak bisa sujud. Setiap kali mereka punggungnya rata aja. Karena orang sujud itu harus nekuk, baru dia bisa sujud. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Karena itu posisi hamba paling dekat sama Allah. Mau sujud tilawah atau sujud sholat. Dalam sujud itu kita dianjurkan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang sujud ini. Tapi sebelum dimulai, ada hal yang ingin Ana ingatkan kembali berkaitan dengan sujud tilawah ini. Apakah sujud tilawah itu termasuk sholat atau tidak? Kalau masuk sholat berarti semua hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu berlaku. Harus bersuci, menghadap kiblat,
menutup aurat ya. Hukum-hukum itu berlaku. Dan ini pendapat yang menyamakan sujud dengan sholat, sujud tilawah dengan sholat itu banyak ulama ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini disebutkan pendapat imam yang 4 ya. Mereka mensyaratkan dalam sujud tilawah seperti ketika sholat. Pendapat yang kedua, tidak. Enggak, sujud tilawah bukan sholat. Ini pendapat sebagian salafus saleh, pendapat Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibnu Hazm, pendapat As-San'ani, Asy-Syaukani ya. Kenapa? Karena mereka menyebutkan hadis-hadis yang berbincang tentang sujud tilawah tidak menunjukkan bahwasanya orang yang sujud harus dalam kondisi berwudu. Nggak ada. Yang ada memang mengkiaskan sujud tilawah kepada sholat. Kemudian ketika Nabi SAW sholat ke sujud tilawah, ketika beliau baca ayat tilawah, bukan dalam sholat, semuanya pada sujud. Dan tidak disebutkan Nabi menyuruh mereka untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian baca Quran dan sujud. Baca Quran dan sujud ini adalah amal yang kita dianjurkan dan berpahala. Barang siapa yang melarang, ini orang mau sujud ya. Umpamanya seorang perempuan sedang datang bulan, dia baca ayat tilawah. Sujud nggak dia? Oh nggak boleh sujud. Karena syaratnya harus suci. Nah yang membuat syarat ini mana? Kok larang dia? Kalau memang ada dalilnya, ya itu yang dibutuhkan. Tapi kalau mengkiaskan dengan sholat, karena buktinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang sujud tilawahnya Rasul SAW, tidak ada penyebutan mereka disuruh berwudu sama Nabi SAW. Kemudian ada dalil malah yang menguatkan bahwasanya sujud tilawah itu bukan sholat. Yang disebut sholat itu yang 1 rakaat sempurna. Itu sholat. Atau 2 rakaat. Kalau yang tidak 1 rakaat nggak dikatakan sholat gitu. Dia tidak sedang sholat seperti itu. Maka ketika bukan sholat, maka boleh dilakukan tanpa bersuci. Dianjurkan iya, kita udah bahas tuh. Boleh orang yang haid. Dan boleh juga ketika nggak tahu kiblatnya di mana, udah sujud. Seperti zikir-zikir yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan masalah sujud tilawah ini. Kenapa? Karena para ulama yang tidak mewajibkan bersuci ketika sujud tilawah, mereka berkata memang nggak ada dalil. La dari Quran, wala dari sunnah, wala dari ijma', wala qiyas. Sehingga menyamakan dengan sholat itu tidak tepat. Ana kasih muqaddimah ini, karena bentar lagi kita akan membaca yang berkaitan dengan hal itu. Bagaimana tata cara sujud tilawah. Ketika disamakan dengan sholat, ya kita akan lihat orang yang duduk berdiri. Allahu Akbar. Ada salam. Iya ada salamnya nanti. Padahal tidak ada dalil yang menyebutkan Nabi salam ketika selesai sujud tilawah. Baik, kita akan baca ini pembahasan ketika dalam sholat. Silakan dibaca. Membaca ayat sajadah sebelum Al-Fatihah saat sholat. Jika seseorang membaca ayat sajadah ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah, maka ia tetap dianjurkan untuk sujud. Berbeda jika ia membacanya saat ruku atau sujud, maka ia tidak perlu sujud. Karena waktu untuk qiraah adalah berdiri. Taib, di mana ini jamaah ada orang baca ayat sajadah sebelum Al-Fatihah? Mungkin terjadi, orang itu lupa. Dia berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Dia langsung baca, idza sama'un syaqqat wa adzinat, sampai ayat sajadah. Sujud dia. Padahal dia belum baca Al-Fatihah.
Kita tahu Al-Fatihah ini rukun. Maka di sini disebutkan, ketika dia baca, maka tetap dianjurkan untuk sujud. Dia baca, loh aku belum baca Al-Fatihah ternyata. Apa yang harus dia lakukan? Tetap dia sujud. Dianjurkan ya. Kita lebih menguatkan pendapat yang tidak mewajibkan. Dianjurkan bagi dia untuk sujud. Ini kalau posisinya berdiri. Bagaimana kalau dia baca ketika ruku? Maka dia nggak perlu sujud. Karena sebenarnya yang dia lakukan tidak sesuai. Waktu membaca itu berdiri. Nabi SAW mengatakan, nuhitu an aqra al-Quran. Aku dilarang baca Quran dalam posisi ruku dan sujud. Maka ketika orang ini baca, kadang-kala baca umpamanya, seharusnya dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus dia membaca, falyad'u sanad'u zabaniyah, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketika ruku dia baca itu. Apakah dia sujud? Karena kan ada ayat sajdah yang dia baca. Enggak. Karena waktu membaca itu posisinya berdiri. Dia melakukan kesalahan, jadi nggak perlu dia sujud ketika itu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Seandainya ia membaca ayat sajadah kemudian merunduk untuk sujud, lalu ia ragu, tidakkah ia membaca Al-Fatihah? Maka ia tetap dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah karena sujud tilawah tidak mungkin ditunda. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini masalah yang mirip. Tapi di sini kalau dia membaca ayat sajdah kemudian merunduk untuk sujud. Merunduk untuk sujud. Baca ayat sajdah, dia merunduk untuk sujud, lalu dia lupa ini. Aku tadi baca Al-Fatihah enggak ya? Dia ragu. Maka yang harus dilakukan adalah sujud dulu, kemudian dia berdiri, lalu dia membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena sujud tilawah tidak boleh ditunda. Maka hendaklah dia mensegerakan. Walaupun penundaan yang tidak panjang diperbolehkan. Tapi sekarang dia sudah mau sujud. Maka dia hendaklah sujud, setelah itu berdiri lagi untuk melanjutkan membaca Al-Fatihahnya. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke pembahasan baru. Jadi pembahasan yang detail ini jamaah, inilah yang perlu dipelajari oleh seorang muslim yang berkaitan dengan ibadah dia. Ini berkaitan dengan ibadah dia. Supaya dia beribadah sempurna, bukan hanya sah. Karena ada sebagian orang yang nggak ngurus sama agamanya, yang penting aku ibadahku sah. Taib. Bukan hanya sah bagaimana kau mendapatkan kesempurnaan. Karena manusia dalam kehidupan dunia bukan hanya ingin dapat untung, tapi dia ingin dapat untung yang banyak. Bahkan prinsip ekonomi mereka, bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar. Kalau itu diinginkan dalam urusan dunia, kenapa tidak dalam urusan akhirat? Bagaimana kita dengan modal terkecil dapat keuntungan terbesar? Caranya belajar. Makanya ada orang sama hidupnya, seorang laki-laki sama hidupnya, sholat di rumah terus dia. Dengan pendapat, oh boleh, sah. Oke, kalau bicara sah, nah, sah sholatmu. Tapi engkau kehilangan pahala 27 bayang. Engkau kehilangan pahala langkah-langkahmu yang seharusnya dihapuskan dosamu, diangkat derajatmu, dicatat kebaikan olehmu. Engkau nggak dapat itu. Ketika engkau masuk masjid, engkau baca doa masuk masjid, engkau tahiyatul masjid, engkau nunggu sholat, terhitung sholat. Ada banyak keuntungan, padahal modalnya dikit sebenarnya. Tapi ini orang kehilangan keuntungan yang besar dengan modal yang dikit. Gara-gara nggak belajar.
Tapi urusan dunia, oh dia belajar. Dia ngaji tentang urusan dunia. Maka ini berkaitan dengan permasalahan sujud tilawah tadi yang berkaitan dengan kalau dia baca sebelum baca Al-Fatihah gimana sikap dia. Bagaimana kalau dia ragu ketika mau sujud tilawah, dia ragu udah baca Al-Fatihah atau tidak. Apakah dia baca Al-Fatihah dulu baru sujud? Kan biasanya memang baca surat itu setelah Al-Fatihah gitu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan gimana kalau baca ayat sajdah dengan selain bahasa Arab. Artinya dia baca terjemahannya. Sujud nggak dia? Barakallahu fiik. Nah, silahkan dibaca. Membaca ayat sajadah dengan bahasa selain Arab. Seandainya ia membaca ayat sajadah dengan selain bahasa Arab, maka tidak perlu sujud tilawah menurut pendapat kami, sebagaimana jika ia menafsirkan ayat sajadah. Imam Abu Hanifah berpendapat tetap harus melaksanakan sujud. Barakallahu fiik. Abu Hanifah menguatkan makna perintah yang di dalamnya. Tetap sujud. Kan di situ perintah sujud. Orang baca artinya. Tadi dia tidak baca. Kan ada orang-orang mungkin yang tidak bisa baca Quran. Tapi dia ingin tahu isinya Quran. Apakah dia sujud ketika baca artinya Quran? Pendapat Abu Hanifah, ya sujud. Sujud. Kenapa? Karena ada perintah di situ. Wallahu a'lam. Pendapat Abu Hanifah ini termasuk kuat kalau dilihat dari sisi makna dari perintah. Al-Quran itu turunkan dalam bahasa Arab. Iya. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Di situ ada perintah untuk sujud. Diperintahkan. Walaupun baca bahasa Indonesia, memang ada perintah untuk sujud. Orang baca umpamanya. Ketika membaca artinya sabbihisma rabbikal a'la, dia baca artinya sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Dia bertasbih enggak? Dia bertasbih, diucapkan subhana rabbiyal a'la gitu. Mengikuti perintah. Jadi kalau mungkin Al-Imam An-Nawawi lebih menguatkan tadi, enggak, kalau baca kalamullahnya. Karena kalamullahnya itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW dengan bahasa Arab. Maka sujud ketika dengar kalamullahnya itu. Karena kalau sudah dengan bahasa lain berarti bukan kalamullah. Tapi terjemahan dari kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dilanjutkan. Sujud tanpa maksud mengikuti qori. Jika orang yang mendengarkannya mustami' bacaan ayat sajadah sujud bersama orang yang membacanya qori tanpa niat mengikutinya, maka ia boleh bangkit menghadirinya. Baik, di sini jemaah mungkin ada terjemahan, bentar ya terjemahannya. Nah, lihat. Jika orang mendengarkan bacaan ayat sajdah bersama ma'al qari. Idza sajadal mustami' ma'al qari. Oh, tunggu. Bukan orang, jika orang jika orang yang mendengarkan bacaan ayat sajdah sujud bersama orang yang membacanya. La yartabit bihi. Dia tidak terikat dengannya. Bukan tanpa niat ya. Ditulis, ditambahin. Dia tidak terikat. Tidak terikat dengannya. Wala yanwil iqtida' bihi. Dan tidak pula berniat dan tidak pula berniat mengikutinya. Di sini tanpa niat mengikutinya. Wala la yartabit bihi. Wala yanwil iqtida' bihi, dan tidak atau tanpa dan tidak niat mengikutinya. Walahu raf'u minas sujudi qablahu.
Bukan maka ya, maka ini dihilangkan. Dia langsung aja, ia boleh bangkit mendahuluinya. Ia boleh bangkit mendahuluinya. Nah, ini jamaah, ketika orang ini di luar sholat, dia ngelihat ada orang baca, kemudian dia sujud. Dia lihat yang baca sujud, dia ikut sujud. Tapi dia nggak terikat dengan dia. Kalau orang yang sholat makmum terikat sama imamnya. Dia nggak ada keterikatan, dia juga nggak perlu niat ngikutin dia, enggak. Dan dia boleh bangkit sebelum yang baca itu bangkit. Karena memang dia tidak bermakmum. Bacaan orang kan beda-beda ketika sujud. Boleh jadi yang baca itu sujud dan bacaannya panjang. Antum ketika sujud nggak usah nunggu itu kok belum bangkit. Nggak perlu. Antum langsung duduk. Berbeda dengan ketika sholat. Di mana Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Itu imam. Barakallahu fiik. Jadi, ketika antum dengar bacaan orang membaca ayat sajdah dan dia sujud, lalu antum mau sujud juga, sujudlah antum tanpa ada keterikatan dengan dia, tanpa ada niat ngikutin dia, dan kapan antum mau bangkit, bangkit. Boleh jadi antum bangkitnya lebih dulu atau lebih lambat. Dia sudah bangkit nggak ada urusan. Soalnya kalau sholat, kita tuh nggak boleh nunda mengikuti imam. Imamnya sudah berdiri dari sujud, antum berdiri. Karena antum makmum. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bacaan ayat sajadah imam. Menurut pendapat kami, tidak dimakruhkan bagi seorang imam membaca ayat sajadah, baik saat sholat sir ataupun jahar, dan ia dianjurkan untuk sujud setelah membacanya. Imam Malik berpendapat hal itu makruh secara mutlak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat makruh dilakukan pada sholat sir dan tidak pada sholat jahar. Barakallahu fikum. Taib jamaah, ini masalah bacaan ayat sajdah buat imam. Menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, sebagaimana barusan kita baca, tidak makruh. Imam mau baca ayat sajdah, mau baca surat yang ada ayat sajdah, tafadhol. Mau itu sholat jahriyah, mau itu sholat sirriyah. Sholat zuhur baca ayat sajdah, ya sudah dianjurkan untuk sujud setelah membacanya. Walaupun mereka ada anjuran juga setelah salam, kalau tidak terlalu lama jedah waktunya. Kalau makmum yang baca, ya setelah salam kalau dia mau sujud. Ini imam, boleh dia sujud langsung. Dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja pendapat ini ya dapat membuat kegaduhan. Kalau imamnya tidak terdengar suaranya, dia sedang baca ayat sajdah. Salat zuhur umpamanya, rakaat kedua, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar sujud. Makmum ini nggak tahu. Sujud ini sujud sholat apa sujud tilawah. Karena hukum asalnya setelah berdiri itu ruku. Ketika bacaannya keras sholat jahriyah, makmum tahu, oh imamnya baca ayat tilawah, ayat sajdah, maka kita ikut sujud mengikuti imam. Kalau nih baca sholat sirriyah imamnya, maka makmum nggak tahu dan boleh jadi makmum nggak ikut sujud. Dan kita sudah bahas bagaimana kondisi makmum yang tidak ikut sujud. Nah, dia nggak tahu. Boleh jadi makmumnya juga akan menegur imamnya dengan mengatakan subhanallah, subhanallah. Ingin ngasih tahu imam, bukan sujud, ruku. Makmumnya pada ruku semua. Maka di sini, kalau pendapat Imam Malik makruh secara mutlak ya, tapi pendapat itu lemah. Kalau pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat yukrahu fi sirriyah. Nih, pendapatnya makruh dilakukan pada sholat sir dan tidak pada sholat jahar. Sir makruh.
lebih baik tidak engkau baca, karena akan menimbulkan kegaduhan. Kalau engkau mau sujud, ya seperti sujudnya makmum yang kita bicarakan. Sujudnya kapan? Selesai salam. Engkau sujud sendiri. Karena makmum lah dengar. Kita bahas bagaimana kapan kita dianjurkan sujud ketika kita mendengar, membaca. Ini makmum lah dengar wala baca. Nah, gimana dia mau sujud? Kalau imamnya dia baca, maka dia dianjurkan sujud. Makmumnya gimana? Dia tidak mendengar dan tidak membaca. Sehingga dapat menimbulkan kegaduhan. Barakallahu fiik. Nah, jadi lebih baik kalau jadi imam, sholat sir, jangan baca ayat sajidah. Baca nggak apa-apa, tapi jangan sujud. Artinya, sujudnya kalau kamu sujud nanti setelah salam. Walaupun kita tahu jamaah, ini pendapat Al-Imam Nawawi atau Al-Imam Syafi'i berpendapat ya sujud gitu. Sujud, imam sujud dalam semua kondisi kalau dia mau sujud gitu. Tapi karena dapat menimbulkan kegaduhan, maka lebih baik sujudnya ditunda karena makmum tidak dengar dan tidak tahu apa yang dia baca. Barakallahu fiik. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang sholat. Kenapa ada pembahasan ini? Karena berpendapat sujud tilawah termasuk sholat. Kalau yang berpendapat sujud tilawah tidak termasuk sholat, ya bebas. Kita mau berzikir di waktu larangan-larangan, nggak ada masalah gitu. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang sholat. Bukanlah hal yang makruh melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu larangan sholat. Ini pendapat kami. Begitu pula Syafi'i, Hasan al-Basri, Salim bin Abdullah, Qasim, Atha, Ikrimah, Imam Abu Hanifah, As-Saburaki, serta Imam Malik dalam salah satu dari dua riwayatnya. Ya, lanjutkan. Sejumlah ulama memakruhkannya, di antaranya Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Imam Malik dan riwayat lainnya Ishaq bin Rahawai serta Abu Thawr. Barakallahu fiik. Ini jadi bukan dilarang, bukan diharamkan, tapi dimakruhkan. Karena memang dalilnya itu ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Sehingga karena sujud termasuk dari sholat tadi, maka dilarang pula kita, dimakruhkan kita sholat. Namun wallahu a'lam bishawab, kita tadi udah bahas pendapat yang insya Allah lebih sesuai dengan dalil. Sujud tilawah bukan termasuk dari sholat. Sehingga hukumnya berbeda dengan sholat. Wanita sedang datang bulan pun, wanita sedang nifas pun, kalau dia baca ayat sajdah dianjurkan. Dianjurkan untuk sujud walaupun di waktu larangan. Barakallahu fiik. Ya. Tafadhali. Posisi ruku tidak bisa menggantikan posisi sujud. Posisi ruku tidak bisa menggantikan posisi sujud tilawah pada saat tertentu. Ini pendapat kami serta pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Nah, afwan. Di sini pada saat tertentu diganti ya. Posisi ruku tidak bisa menggantikan posisi sujud tilawah pada saat tertentu. Fi halil ikhtiyar. Hal ikhtiyar ini pada kondisi dapat memilih. Pada kondisi dapat memilih. Apa maksudnya? Ada orang nggak ada pilihan. Dia nggak bisa sujud. Ada orang yang nggak bisa sujud. Contohnya nih, ada orang sholat berdiri. Dia bisa sholat berdiri. Ruku bisa. Sujud nggak bisa. Biasanya kalau waktunya sujud, dia duduk nih. Ini orang nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan, dia nggak bisa sujud. Kalau sujud, dia nggak bisa berdiri. Ini kondisi orang nggak dapat memilih. Tapi kondisi orang memilih, dia bisa sujud, dia bisa ruku. Maka disebutkan
posisi ruku tidak menggantikan sujud tilawah pada saat kondisi dapat memilih. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf ya. Baik, dilanjutkan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, tafadhal. Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat posisi ruku dapat menggantikan posisi sujud tilawah. Dalil yang digunakan jumhur adalah qiyas terhadap sujud salat. Untuk yang tidak mampu sujud, maka hendaknya ia menggunakan isyarat anggota badan sebagaimana jika menggunakan isyarat untuk sujud dalam salat. Barakallahu fiik. Jadi kalau Imam Abu Hanifah berpendapat boleh. Sudah engkau ruku sebagai pengganti sujud. Tapi dalam madhab jumhur, pendapat Imam Nawawi enggak. Engkau duduk sudah memberikan isyarat. Kau nggak bisa sujud memberikan isyarat. Pendapat Abu Hanifah, beliau membolehkan ruku menggantikan sujud dalam semua kondisi. Dan anda lihat pendapat ini kalau kondisi orang memang nggak bisa sujud, ya dia ruku, nggak ada masalah insya Allah. Karena memang menunjukkan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya ya, dia berada di tempat banjir. Dia lagi banjir, mungkin sampai ke lutut ya, atau sampai ke betis banjirnya. Tahu-tahu dia murojaah Quran sampai ke ayat sajdah. Dia mau sujud. Kalau sujud dia wajahnya akan masuk ke dalam air jemaah. Ya ruku, dia mampu melakukan dengan ruku. Ya udah dia ruku di sana sebagai pengganti sujudnya. Karena dia nggak mungkin untuk sujud ya, karena wajahnya akan masuk ke dalam air seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin kita lebih fleksibel pendapat Abu Hanifah ini kalau kondisinya memang nggak memungkinkan, isyarat aja boleh ya. Orang kalau nggak bisa sujud ketika sholat duduk itu memberikan isyarat, nggak ruku dia. Ini bisa ruku, maka lebih utama bagi dia untuk ruku menunjukkan dia berusaha dengan raganya untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. Perlu diketahui bahwa sujud tilawah mempunyai dua kondisi. Yang pertama, di luar sholat. Yang kedua, saat sholat. Untuk yang pertama, jika ia ingin sujud, hendaknya ia meniatkan sujud tilawah. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar bahu sebagaimana ketika takbiratul ihram sholat. Kemudian bertakbir lagi tanpa mengangkat tangan untuk turun sujud. Takbir kedua ini sunnah, bukan syarat sebagaimana takbir sujud salat. Barakallahu fikum. Nih jamaah, di luar sholat pun, menurut mereka yang berpendapat sujud tilawah seperti sholat, posisinya seperti sholat. Bertakbir, dia berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, takbir sujud. Ini posisi. Jadi kalau kita melihat ada orang lagi murojaah bersama, tadarus, lalu dia tahu-tahu baca ayat saja, dia berdiri menghadap ke kiblat ya, bertakbir, takbiratul ihram yang pertama untuk masuk ke sholat ya, kemudian takbir yang kedua, takbir untuk sujud. Baik, ini pendapat yang menyamakan sujud tilawat dengan sholat. Baik, lanjutkan. Mengenai takbir pertama, takbiratul ihram, ada 3 pendapat ulama. Yang paling jelas yaitu pendapat mayoritas mereka. Merupakan rukun sehingga tidak sah melakukan sujud tilawah tanpa melakukan takbiratul ihram. Lihat nih, pendapat yang pertama ya, masalah takbiratul ihram ini. Hukumnya apa takbiratul ihram ini? Yang satu berpendapat rukun, ini pendapat jumhur. Karena mereka menyamakan dengan sholat. Jadi kalau tahu-tahu sujud Allahu Akbar tanpa takbiratul ihram, maka nggak sah sujud. Walaupun kita bicarakan sujud tilawah ini sunnah, tapi ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Dalam tadi madhab jumhur ya, yang menyamakan dengan sholat. Jadi dia tidak sah kalau tahu-tahu sujud tanpa takbiratul ihram. Jadi 2 kali takbir.
Yang satu takbiratul ihram, yang kedua takbir sujud. Baik, pendapat yang kedua. Yang kedua, mustahab. Jadi tetap sah sujud tanpa diawali takbiratul ihram. Ini pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ya, ini pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat ini. Pendapat yang kedua, takbiratul ihram sunnah. Kalau dia langsung sujud dengan takbir sujud, sah. Ini pendapat yang kedua. Bagi mereka yang bermazhab Syafi'i pun ternyata ada khilaf. Tapi pendapat yang ketiga. Yang ketiga, tidak disunahkan. Allahu a'lam. Baik. Jadi dilihat di sini, takbiratul ihram ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan hanya sunnah. Yang ketiga, enggak sunnah. Langsung aja takbir. Jadi enggak perlu takbiratul ihram, tapi takbir untuk sujud. Imam Nawawi menguatkan pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan termasuk rukun. Baik, kita lanjutkan. Jika orang yang ingin melakukan sujud sedang berdiri, maka ia bertakbiratul ihram ketika masih dalam keadaan berdiri. Kemudian bertakbir untuk sujud ketika tengah menuju sujud. Nah, lanjut. Jika sedang duduk, sekelompok ulama berpendapat hendaknya ia bangkit, bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian turun merunduk sujud sebagaimana posisi ketika ia hendak berdiri. Nah, lanjutkan. Dalilnya, qiyas terhadap takbiratul ihram dan sujud dalam salat. Barakallahu fikum. Nih ya. Jadi kalau posisinya berdiri ya udah takbiratul ihram berdiri nih. Kemudian takbir untuk sujud. Bagaimana kalau dia duduk? Orang baca Quran sedang duduk nih. Apa yang dilakukan? Yustahabbu lahu an yaqum. Dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Jadi takbiratul ihram itu dapat dilakukan dalam posisi berdiri, dapat dilakukan dalam posisi duduk. Tapi tetap pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, rukun takbiratul ihram ini. Kalau engkau sedang duduk, Allahu Akbar takbiratul ihram. Baru setelah itu Allahu Akbar takbir sujud. Tapi dianjurkan untuk berdiri. Jadi kalau lagi sujud berdiri dulu, takbiratul ihram, kemudian baru takbir untuk sujud. Iya. Seperti kondisinya ketika dia dalam kondisi berdiri tadi, sujud seperti sujud ketika sholat. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas alal ihramu sujud fi shalah. Qiyas bahwasanya orang kalau mau masuk ke sholat itu harus ada ihramnya, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus. Setelah itu baru dia sujud ya. Sujud ketika sholat. Kan sujud ketika sholat itu ada takbirnya lagi. Takbir sujud. Ada takbir masuk ke sholat, ada takbir ketika sujud. Maka yang mereka gunakan adalah mengkiaskan sujud tilawah dengan sholat. Baik, kita lanjutkan. Di antara ulama yang menyatakan dan menekankan pelaksanaan hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Juwaini, Qadhi Husain, dan dua orang sahabatnya, penulis At-Timmah dan penulis At-Tahdhib, serta Imam Muhaqqiq Abu Qasim Ar-Rafa'i, Imam Haramain juga menceritakan hal ini dari ayahnya, Abu Muhammad. Kemudian beliau mengingkarinya seraya berkata, aku belum menemukan dasar ataupun pembahasan mengenai hal ini. Lanjutkan. Perkataan Imam Haramain sudah jelas bahwa belum ada sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini. Begitu pula belum ada dari salaf yang mengikutinya. Jumhur ulama pun tidak terlihat melakukannya. Allahu a'lam. Nah, bukan tidak melakukannya, tidak membahasnya. Jumhur ulama. Nah, tulis jumhur ulama dari mazhab Syafi'i.
Syafi'i tidak membahasnya. Naam jemaah, tidak membahasnya mereka. Wallahu a'lam ya. Ini pembahasan tentang tadi dianjurkan untuk berdiri. Apakah benar dianjurkan untuk berdiri? Disebutkan oleh Imam Nawawi, memang ada ulama yang menyebutkan hal itu ya. Disebutkan di sini Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Qadhi Husain ya. Dan Imam Abu Qasim Al-Rafi'i, terus Imam Haramain ketika wahakau Imam Al-Haramain an walidi, bapaknya Imam Al-Haramain, walaupun Imam Al-Haramain mengingkarinya. Enggak, kata dia. Dia nyebutkan, enggak ada di mana disebutkan. Dia harus berdiri, dia harus bertakbiratul ihram. Ya udah, dalam kondisi sujud, dalam kondisi duduk dia sudah. Walaupun tadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Syafi'i tetap harus takbiratul ihram karena itu rukun. Tapi dianjurkan berdiri tidak. Walaupun ada yang mengatakan hal itu, dianjurkan untuk berdiri. Pendapat yang kuat enggak, dia sujud dalam kondisi duduk. Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar kedua takbir untuk sujud. Subhanallah. Taib. Ini bicara adab sekarang. Adab-adab yang berkaitan dengan sujud. Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan sujud ini? Silakan dibaca. Bila ia sujud, hendaknya memperhatikan adab-adab sujud, cara dan bacaannya. Caranya, meletakkan kedua tangan di atas tanah sejajar dengan bahu, menyatukan jari-jari dan mengarahkan ke kiblat, mengeluarkan dari lengan bajunya dan langsung menyentuh tempat sholat. Merenggangkan siku dari dua sisi pinggangnya dan mengangkat perut dari pahanya jika laki-laki. Jika wanita atau waria tidak perlu direnggangkan. Nah, ini jadi sujud tilawah itu seperti sujud sholat. Seperti sujud sholat persis. Bagaimana tangannya diletakkan ya, di sini sebutkan di antara kedua pundaknya, menghadap ke kiblat, kemudian merenggangkan kedua tangannya, kedua sikunya. Jadi bukan seperti ini sujudnya, tapi direnggangkan, kemudian perutnya tidak nempel sama pahanya. Kan ada orang yang males sujud jemaah ya, bukan males ya, sujudnya itu kadang-kadang Anda lihat. Kalau bapak-bapak jarang, emak-emak, karena memang bukan males sebenarnya. Karena mereka berpendapat kalau perempuan itu, ya gitu, nempel sudah. Wa yarfa' batnahu an fakhidaihi in kana rajulan, di sini sebutkan, mengangkat perut dari pahanya, tidak nyentuh perut sama pahanya. Kalau laki, kalau perempuan enggak. Atau disebutkan khuntha di sini. Seorang ya yang punya dua alat kelamin. Khuntha. Itu tidak merenggangkan. Jadi nempel. Apakah benar seperti itu? Pendapat yang lebih kuat tidak. Karena memang tidak ada dalil. Atau belum Anda temukan ya, belum Anda baca dalil yang menyebutkan wanita sujudnya beda sama laki. Hanya saja dalil mereka itu perempuan ini kan harus menutup auratnya. Jadi kalau dia bentangkan takut kelihatan. Jadi kembali kepada jenis pakaian. Kalau pakaian wanita itu hanya kain yang diselendangkan ke badannya, maka kalau dia buka boleh jadi kelihatan dia memang. Ini bergantung kepada model pakaian. Tapi kalau perempuan ini sudah pakai ruku yang besar, yang kalau dia renggangkan nggak ada kelihatan, maka tetap dia sujudnya seperti sujudnya kaum lelaki. Karena memang dia tidak akan tersingkap auratnya dan hukum asalnya sama dengan laki-laki. Para ulama hanya menakutkan tadi wanita itu
lebih harus tertutup ya, sehingga jangan sampai dengan dia merenggangkan terlihat auratnya. Barakallahu fiik. Baik. Lanjutkan. Memosisikan anggota sujud lain lebih tinggi dari kepala sehingga memungkinkan dahi dan hidung menempel pada tempat sholat dan tempat sujud dengan nyaman. Dan dapat sujud dengan nyaman. Bacaannya, para ulama berkata, hendaknya ia membaca tasbih yang dibaca pada sholat. Nah, afwan. Dan dapat sujud dengan nyaman. Ini dapat sujud dengan nyaman. Kayaknya perlu diperbaiki ya, Maya. Wa yarfa'u sajid asafilahu an ra'sihi wa yumakkin jabhatahu wa anfahu minal musalla. Sehingga memungkinkan dahi dan hidung menempel pada tempat sholat dan tumakninah dalam sujudnya. Diganti dan tumakninah. Dan tumakninah. Dan tumakninah dalam sujudnya. Karena kita tahu bicara tumakninah ini kan juga rukun sholat ya. Tumakninah. Hatta tatma'inna sajidan, kata Nabi SAW. Jadi sujud tilawah pun harus ada tumakninah. Bukan sujud lalu berdiri, enggak. Engkau bagaimana meletakkan tanganmu lalu mengangkat mulutnya, bagian bawahnya diangkat. Yang terkena tempat sholatnya itu adalah dahi dan hidungnya. Bukan ada orang sujud mungkin sama sampai mulutnya rata gitu, enggak. Sampai mulutnya kena tanah atau kena sejadah, enggak. Jadi diangkat. Yang dikenakan tempat sholat itu adalah dahi dan hidung. Wayatma'in fi sujudihi, dan tumakninah sujudnya. Tumakninah itu kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih paling enggak bacaan sekali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu sudah dianggap tumakninah. Tapi kalau mau ditambah, kita akan lihat nih bacaan-bacaan yang lainnya yang dianjurkan untuk dibaca. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bacaannya, para ulama berkata, hendaknya ia membaca tasbih yang dibaca pada sujud salat, yaitu membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Rabb yang Maha Tinggi. Kemudian membaca Allahumma laka sajad wa bika aman wa laka aslam sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ya Allah, tunggu jemaah. Ini hendaklah membaca tasbih yang dibaca pada sujud sholat. Yang membaca yaitu membaca Subhan Rabbiyal A'la. Di bahasa Arabnya tertulis thalatha marrat. Ditulis ya 3 kali. Ini kan nggak ada terjemahannya. Thalatha 3 kali. Kan sunnahnya 3 kali, walaupun 1 kali nggak apa-apa, tapi sunnahnya 3 kali. Nah, tafadhol dilanjutkan. Ya Allah, untukmu kupersembahkan sujudku. Kepadamu aku beriman dan kepadamu aku berserah diri. Wajahku menyungkur di hadapan Zat yang menciptakannya serta membentuknya, memberinya pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Berberkatilah Allah sebaik-baik kita. Dan Subhanal Quddusum Rabbul Malaikati wan Ruh. Maha suci Rabb para malaikat dan manusia. Ini semua adalah yang ia baca dalam sujud salat. Mereka juga berkata, dianjurkan juga membaca Allahumma ktubli 'indaka biha ajra waj'alha li 'indaka dhukhra
وضع عني بها وزرا وقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. Ya Allah, dengan bacaan ini tulislah untukku pahala di sisimu. Jadikan ia bagiku sebagai tabungan di sisimu. Dengannya hapuskan dosa diriku, dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hamba Daud alaihissalam. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan dulu. Ini adalah doa khusus untuk sujud tilawah, maka amalkanlah selalu. Ustadz Ismail, lanjutkan dulu. Ustadz Ismail Ad-Darir adalah kitab tafsirnya. Ustadz Ismail Ad-Darir dalam kitab tafsirnya menyebutkan doa pilihan Syafi'i rahimahullah untuk sujud tilawah, yaitu Subhana Rabbina kana wa'du Rabbina lam kana wa'du Rabbina lam maf'ula. Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti benar. Al-Isra surat ke-17 ayat 111. Lanjutkan. Ini adalah nukilan dari Syafi'i yang sangat aneh tetapi hasan, karena Al-Quran secara zahirnya menuntut pujian orang yang mengucapkannya saat sujud. Maka disunahkan untuk menggabungkan zikir-zikir disertai permohonan perkara-perkara akhirat dan dunia yang ia inginkan. Jika ia hanya membaca sebagiannya, maka itu sudah mewakili tasbih walaupun sebenarnya ia tidak bertasbih dengan lafal apapun dan sujudnya sebagaimana sujud salat. Kemudian setelah ia setelah ia selesai bertasbih dan berdoa, hendaknya ia mengangkat kepala sambil bertakbir. Barakallahu fiik. Baik. Yang baru saja kita baca ini berkaitan dengan apa yang mau dibaca. Baca terserah. Mau dibaca semuanya boleh. Mau baca Subhana Rabbiyal, pokoknya bacaan sujud ketika kita sedang sujud sholat. Subuhun Quddus Rabbul Malaikatur Ruh. Ada satu bacaan yang seakan-akan khusus buat sujud tilawah, yaitu Allah maktub li indaka ajran. Ini akan bacakan hadisnya ya. Hadisnya diperselisihkan kesahihannya, tapi sebagian menghasankan hadis ini, bahwa datang seorang lelaki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aituni lailata wa ana naim. Semalam ketika aku tidur aku bermimpi. Ka'anni kuntu usalli khalfa syajarah. Aku salat di belakang pohon. Fasajadati syajarah li sujud. Aku sujud. Kayaknya dia baca sujud tilawah. Kemudian pohon itu pun ikut sujud ya. Nah, ketika pohon itu sujud, ini mimpi ya, mimpinya sahabat ini. Aku mendengar pohon itu berkata, ya Rasulullah, dalam mimpinya, Allahumma uktubli indaka, uktubli biha indaka ajran. Waj'alha li indaka dhukhran. Wada'anni biha wizran. Waqbalha minni kama qabiltaha min abdika. Nah, waqbalha. Di sini yang Anda baca wataqabbalha minni, jadi waqbalha boleh, wataqabbalha minni kama qabaltaha min abdika Daud alaihi salam. Nah, kemudian disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam baca ayat sajdah, lalu beliau sujud, dan Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini mendengarkan Nabi membaca seperti yang dibaca oleh pohon dalam mimpi orang ini. Baik. Intinya di akhir pembahasan tentang apa yang dibaca,
Al-Imam Nawawi menyebutkan, walau dan boleh berdoa ya, doa apa saja silahkan dalam sujudnya itu menurut beliau minta kebaikan dunia dan akhirat ketika sujud tilawah di sholat dan di luar sholat. Beliau mengatakan jika ia hanya membaca sebagiannya maka itu sudah mewakili tasbih. Hasal asut tasbih. Walau lam yusabbih bisyai'in aslan. Taib, ini jika ia membaca sebagian maka itu sudah mewakili tasbih. Walau lam yusabbih bisyai'in aslan. Walau atau andai kata, tulis ya, andai kata ia tidak bertasbih. Andai kata dia tidak bertasbih dengan lafal apapun, maka hasra susra, maka sujudnya sudah mencukupi. Sudah mencukupi seperti sujudnya sholat. Seperti sujudnya sholat. Nah, jadi ini intisari atau ringkasan yang padat dari Imam Nawawi. Engkau baca mana saja, baca semuanya boleh, baca sebagiannya boleh, tambahin doa boleh. Kalau engkau nggak baca apa-apa pun cukup. Engkau sudah sujud. Kan perintahnya untuk sujud. Engkau sujud, selesai. Engkau sudah melaksanakan tugasmu. Walaupun tidak membaca apapun, sejatinya dia telah melaksanakan sujud. Seperti sujud yang orang sholat, kalau nggak baca apa-apapun, ya sah sujudnya dia. Karena dia sudah sujud. Barakallahu fiik, ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kemudian Imam Nawawi berpendapat ketika dia bangkit dari sujudnya, dia bertakbir. Dia bertakbir. Allahu Akbar. Ya, seperti sholat. Pertanyaannya, perlukah dia mengucapkan salam? Nah, insya Allah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Apakah orang yang sujud tilawah ini perlu salam? Yang menyamakan dengan sholat, maka perlu salam tentunya. Tapi insya Allah pembahasannya pada perjumpaan yang akan datang. Kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal ya. Insyaallah barakallahu fiikum, jazakumullah khair Ustaz. Kemudian kita memasuki sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Sambil menunggu yang raise hand juga. Ini untuk yang pertama Ustaz, yang akan bertanya ada salah satu dari santriwati RT Ustaz. Tafadhali, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ustaz, Ana mau bertanya tentang niat. Biasanya kan kalau puasa Senin Kamis kan itu harus niat puasa Ustaz. Kalau misalnya siang-siang dari malamnya niatnya udah gak niat puasa, itu batal gak Ustaz? Malamnya nggak niat puasa, tapi dia kemudian puasa gitu. Iya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, bicara puasa ya. Puasa ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi SAW, beliau biasa puasa Senin Kamis. Kana yataharra siyam yawm al-itsnain wal khamis alaihi salatu wassalam. Dan beliau juga mengatakan man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 atau sejarak 70 tahun. Ini sebuah keagungan jemaah untuk puasa ini. Apakah puasa sunnah itu sama dengan puasa wajib? Hukum niatnya. Karena puasa wajib itu ada sebuah hadis yang menyebutkan man lam yujmi'is siyam minal lail fala siyama lahu. Orang yang tidak niat di malam hari puasa, maka puasanya nggak sah. Bukan batal, nggak sah puasanya. Sia-sia engkau ahsan makan.
karena puasa nggak sah. Tapi ternyata ini hadis untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah, boleh niatnya dilakukan di pagi hari. Setelah fajar terbit, mungkin ada orang yang belum makan ya. Dari pagi dia belum makan, kemudian sampai siang dia juga malas makan. Puasa lah aku hari ini lah. Atau dia lihat, aduh makanannya kayaknya kurang cocok, sana aku puasa. Boleh apa enggak? Boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW terkadang datang ke rumah istrinya. Rumah istri-istrinya, beliau tanya, ada yang bisa dimakan? Mereka katakan nggak ada kecuali air. Nggak ada yang bisa dimakan. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu, mulai saat ini aku puasa. Dari setelah subuh beliau nggak niat puasa, malam juga nggak niat puasa. Pagi bahkan niat mau sarapan. Ternyata nggak ada yang bisa dimakan. Maka beliau niat puasa. Hanya saja perbedaannya, perbedaan pahala. Orang yang niat sejak malam, ya terhitung pahala puasa dia sejak terbitnya fajar. Tapi kalau orang ini niatnya baru jam 7, ya terhitung ibadah puasa dia sejak jam 7 sampai matahari tenggelam. Kalau niatnya sejak jam 8, berarti mulai jam 8. Sebelum jam 8 nggak terhitung. Karena dia nggak makan, bukan karena puasa, karena belum makan. Orang belum makan bukan berarti dia dapat pahala karena dia nggak makan. Kalau diniatkan puasa, sejak niat itu, lanjut tuh sampai matahari terbenam, dia terhitung mendapatkan pahala puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Untuk yang berikutnya masih dari santri Ustaz, satu lagi. Barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bapak boleh izin bertanya? Tafadhali. Bapak bisa gak bikin soal at-tibyan buat hari Jumat kalau Bapak ada waktu buat kita ujian? Jumat sah? Jumat ini ya insya Allah ya. Lupa ya, Bapak. Insya Allah buat Jumat ini nanti mungkin akan digabung ya. Kita akan buat soal. Soalnya mungkin ada yang berupa pilihan, ada yang esai, dan mungkin nanti juga bisa ditambahkan sama ustadzah yang membimbing santriwati di situ ya. Iya ini lupa. Insya Allah mudah-mudahan sebelum hari Jumat soalnya sudah dikirimkan. Nah, barakallahu fiik. Kisi-kisinya. Nah. Kisi-kisinya. Apa? Kisi-kisinya? Ya. Kisi-kisinya yang ada di buku udahlah. Dibaca bukunya dan insya Allah kita akan bikin soal mungkin 50 soal. Ya pilihan nanti kan. Ada yang pilihan, ada yang esai. Nanti kalau memang harapannya sih anak-anak itu kalau bisa jawabnya, ya nggak bisa, anak-anak nggak pegang handphone. Kalau bisa jawabnya pakai Google model Google Form ya. Jadi langsung ketahuan salah apa benar. Nanti anak akan konsultasi sama teman-teman, sama ustadz yang ada di tim ilmiah Lorong Faradisa. Semoga nanti kalau sudah selesai kita kirimkanlah bagaimana model soalnya. Yang jelas yang sudah kita pelajari murojaah lah. Jadi di murojaah bukan dari pertengahan tapi dari awal. Dipelajari lagi. Dibaca, dikaji. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang di awal-awal soalnya nggak banyak. Tapi yang dari tahun ini kita mulai belajar, itu insya Allah akan lebih banyak soalnya di sana. Intinya kita belajar ini, kalau nggak di murojaah, kalau nggak ada ujian, kita lupa. Barakallahu fiik. Nah. Baik, barakallahu Ustaz. Untuk soal berikutnya, ternyata ini Anda sudah ada yang masuk dari tadi Ustaz via chatroom Zoom. Nah. Kita coba bacakan yang sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Apa Ustaz izin bertanya? Yang pertama, apakah bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seterusnya dibaca saat ruku dan sujud atau boleh berbeda antara sujud dan ruku? Yang kedua, apakah ayat bertakwalah sesuai kemampuanmu ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah tahu syariat? Misal,
syarat-syarat berjilbab, lalu pakai jilbab sesukanya dianggap batas kemampuan atau ditunjukkan kepada siapa Ustadz? Gimana pertanyaan yang kedua ini? Apakah ayat bertawakallah sesuai kemampuanmu? Bertakwalah ya. Iya, bertakwalah sesuai kemampuanmu ditujukan kepada orang-orang yang sudah tahu syariat, misal syarat-syarat berjilbab. Lalu pakai jilbab sesukanya Ustadz, dianggap mungkin mereka menganggapnya karena itu tadi dari di atas karena batas kemampuan. Atau ditunjukkan kepada siapa Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama berkaitan dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika Rabbana Allahumma gfirli. Apakah kalau baca ruku, baca itu, sujud kita juga harus baca itu? Enggak. Jadi bacaan ruku dan sujud ini banyak. Silahkan mau baca Subhanakallahumma bihamdika Rabbana Allahumma gfirli, mau baca sujudnya, mau baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subuhun Kudus. Dia mau baca itu bebas. Jadi nggak harus bacaannya sama. Karena memang Nabi SAW memberikan banyak contoh yang boleh dibaca ketika ruku dan sujud. Adapun berkaitan dengan fattaqullaha mastata'tum, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini sebuah karunia Allah kepada hambanya. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia. Sholat wajib berdiri. Nggak mampu dia berdiri, boleh duduk. Nggak mampu dia duduk, nggak bisa dia duduk, maka dia rebahan. Umpamanya seorang wanita nggak mampu dia pakai jilbab. Kenapa? Karena lumpuh tangannya. Ya, dia nggak pakai jilbab. Kecuali dia dibantu sama orang, baru dia pakai jilbab. Seperti orang-orang yang lumpuh. Orang yang nggak mampu dia berwudu, dia tayamum. Nah, sekarang kepada pertanyaan orang yang pakai jilbab semaunya. Tapi pagi ini Ana jemput ibu Ana ngelihat banyak hal yang membuat Ana kadang-kala tersenyum sendiri ya. Ana ngelihat emak-emak pakai jilbab, pakai kerudung maksudnya, pakai kerudung, lengan pendek ya. Kemudian dia pakai daster setengah betis ke pasar. Banyak Ana pemandangan, ya Allah ya. Apakah dia mampunya seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau bicara, aku mampunya seperti ini. Apakah benar kau mampunya seperti itu? Atau maunya? Karena ada perbedaan antara mampu dan mau. Gak mampu, Ana gak punya. Ustaz. Ada orang gak punya memang dia. Itu pakaian dia mungkin dia gak nutupi out. Dia gak punya lainnya. Dan dia harus keluar rumah. Mungkin kalau sekarang kita berpikir mana mungkin nggak mampu. Di zaman dulu ada orang-orang yang nggak punya. Bahkan di masa Nabi SAW, sebagian sahabat kalau mau keluar rumah, sahabat wanita itu, dia pinjem baju tetangganya. Di zaman Belanda kita tahu ya bagaimana pakaian dari karung goni ya, yang orang hanya punya satu kadang-kala dan itu nggak enak dipakai. Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, bukan kemauan kalian. Mamanya dikatakan aku nggak mampu pakai jilbab syar'i. Nggak mampu apa nggak mau? Kalau memang nggak mampu itu karena apa? Karena sakit, karena tidak punya. Boleh jadi engkau bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Maka ketidakmampuan nanti akan dihisab pada hari kiamat. Orang yang sholat duduk, kenapa engkau sudah duduk? Oh nggak mampu, oh padahal mampu dia. Seperti cerita Rasulullah SAW ketika sedang makan bersama para sahabatnya, ada seorang yang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan la astati, aku nggak mampu. Ya, dia menyatakan aku tidak mampu. Sesuai dengan ayat tuh, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Nih mengatakan la astati. Apa kata Nabi SAW? La stata'ta. Semoga engkau nggak bisa. Semoga engkau nggak mampu.
Orang ini, kata Nabi SAW, orang ini nggak mau makan dengan tangan kanan karena sombong aja. Akhirnya orang ini nggak pernah terlihat bisa ngangkat tangan kanannya. Lumpuh, jemaah. Itu tidak mampu. Akhirnya makan dengan tangan kiri. Seperti orang-orang yang kidal. Banyak orang makan dengan kidal. Padahal tangan kanannya aktif dan bisa digunakan. Ketika dia kata, makan dengan tangan kananmu. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Oh, aku nggak bisa. Kok nggak bisa? Ngambil sesuatu bisa. Dengan tangan kanannya. Tapi lisannya mengatakan, aku tidak bisa. Dia tidak terbiasa. Bukan tidak bisa. Dia tidak terbiasa dengan tangan kanannya. Yang tidak bisa itu lumpuh. Tangannya stroke, nggak bisa. Iya wajar. Tapi engkau bisa, hanya tidak terbiasa. Ini mungkin jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam beragama. Mengatakan tidak mampu, padahal kita tidak mau. Mengatakan tidak bisa, padahal kita tidak terbiasa. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kami persilahkan kepada yang sudah resen atas nama Ukti Evi Yusmita, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Mohon izin nanyanya 2, tapi insya Allah nggak berbelit-belit. Siap, tafadhali. Karena yang satu pertanyaan titipan sepupu. Ini Ustaz, yang pertama, sepupu saya, dia qadarullah harus pakai kateter. Nah, yang dia tanyakan bagaimana sholatnya, karena dia merasa pakai kateter itu juga kadang kayak netes gitu, Ustaz. Gitu, tapi dia pakai apa namanya itu, pampers tetap. Siap. Untuk menjaga kehati-hatian itu. Nah, bagaimana dengan sholat? Sholatnya selama dia pakai kateter. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan anak saya kan cadel huruf R ya Ustadz. Nah, dia pengen sekali tuh, Masya Allah, pengen sekali jadi imam gitu. Jadi ini apa namanya, mempraktekkan ini ya, hafalannya dia gitu. Apakah kalau orang cadel itu memang tidak boleh jadi imam, Ustadz? Itu Ustadz. Nah. Itu aja. Jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak, masyaallah. Ahibati fillah. Iya. Kalau bicara yang pertama tadi, orang yang kondisinya pakai kateter, gimana sholatnya dia? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu kateternya dicabut, dicabut. Nggak mampu. Karena pemasangannya berat ya. Sakit ya. Dia nggak ingin pakai. Karena kondisi dia sakit, mau gimana lagi. Maka hendaklah ketika dia mau sholat, dia berwudu. Kalau dia nggak bisa wudu sendiri, dibantu wudu. Kemudian dia bersihkan. Yang takut kena najis dibersihkan. Sehingga dia sholat. Jadi sholat dalam posisi memang mengamankan. Kalau tadi kayaknya waktu mau sholat, kayaknya ada yang keluar ya. Seperti itu, maka bersihkan dulu. Kecuali orang yang salisul baul. Yang kencingnya memang ya keluar terus tanpa dia sadar. Ya udah mau gimana, dia wudhu, dia sholat. Tapi intinya ketika dia mau mulai sholat, hendaklah diperiksa semuanya. Udah aman, dibersihkan dari najis. Termasuk syarat sholat tadi, kemudian dia sholat. Kalau nanti keluar tanpa dia sadari, ya insya Allah dia ma'fu. Kan memang dia tidak mampu mengendalikan air kencingnya. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, Ana akan sebutkan ya fatwa supaya kita tahu bersama. Di sini disebutkan orang yang cadel itu ada beberapa kondisi. Yang pertama,
disebutkan cadel yang ringan. Dia bisa menyebutkan awal huruf itu, tapi nggak sampai sempurna. Tahu orang ini ngomong ro umpamanya. Kelihatan dia ngomong ro. Cuma mungkin terakhirnya nggak jelas. Di sini disebutkan kalau tidak membuat berubah, maka nggak ada masalah. Artinya nggak sampai cadelnya itu nggak ketahuan orang ini nyebut huruf apa gitu loh. Seperti itu. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau sampai merubah huruf, maka nggak boleh dia jadi imam. Karena dikhawatirkan makmumnya ini nanti ngikutin. Gimana kalau imamnya cadel, makmumnya, oh berarti bacanya harus seperti itu. Maka nggak boleh. Maka kembali tadi, hendaklah yang menjadi imam itu orang yang memang sempurna bacaan dia. Tapi kalau cadelnya tadi tidak terlalu sehingga orang yang mendengarnya itu nggak akan mengikutinya, dan dia tahu ini ngomong ro gitu ya, jelas ro-nya itu cuma agak samar, maka insya Allah nggak apa-apa. Jadi kembali tadi kepada tingkat kecadelannya. Walaupun orang ini yang cadel ini nggak bisa dipaksa dia, dia cadel banget dia, sholatnya sah buat dia karena memang dia nggak mampu mengeluarkan huruf ro itu. Tapi untuk jadi imam tidak, karena sekali lagi kalau dia jadi imam akan membahayakan makmumnya ketika dia tidak mengeluarkan huruf secara sempurna. Untuk dia sendiri nggak apa-apa, tapi dia sholat berjamaah, dia mewakili orang-orang di belakangnya, yang di belakang mereka ada orang-orang yang bacaannya sempurna. Maka hendaklah dia tidak menjadi imam ketika itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya kita masuk ke kuis jemaah. Waktu kita tinggal sedikit. Baik, pertanyaan yang pertama. Bagaimana sujud tilawah? Ini buat santriwati ya. Buat santriwati yang ada di markas. Pertanyaannya, bagaimana cara sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i buat orang yang sedang duduk? Pendapat yang lebih kuat yang tadi kita bahas. Bagaimana cara sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i menurut pendapat yang lebih kuat ketika posisi dia baca Quran duduk? Nah, tafadhal. Ini cara sujud ya, Ustaz? Gimana? Ini cara sujud kan? Cara sujud dalam madhab Syafi'i. Ketika dia posisinya duduk. Orang ini sedang duduk. Baca ayat tilawah. Bagaimana cara dia sujudnya? Ada dua pendapat. Sebutkan dua-duanya nggak apa-apa. Ini sujud, baca ayat tilawah, baca ayat sajdah, afwan. Baca ayat sajdah. Bagaimana cara dia sujudnya? Ada dua pendapat, tolong disebutkan. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kita bicara yang kita bahas hari ini. Ustaz, Ana nggak ngerti soalnya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara praktek sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i buat orang yang bacanya sedang duduk? Buat orang yang baca sedang duduk kan? Duduk, kan ada orang baca berdiri, ada orang baca duduk. Nih orang sekarang baca duduk baca Quran.
sampai ayat tilawah. Dia mau sujud gimana cara sujudnya? Faham nggak sama pertanyaannya? Ustaz, ada yang paham Ustaz, tapi pada ragu-ragu Ustaz. Bentar Ustaz. Ini Nah, naik turun tangannya Ustaz. tafadhali. Nah, Jika sedang duduk, sekelompok ulama berpendapat hendaknya ia bangkit takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian turun merunduk sujud sebagaimana posisi ketika ia hendak berdiri. nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, jadi pendapat yang pertama dia berdiri, takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua untuk sujud. Pendapat yang kedua, Taib. Ini pertanyaan kedua sudah. Tadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sudah. Gimana pendapat yang kedua? Yang lebih kuat, yang lebih rojih. Jika orang yang melakukan sujud sedang berdiri, betul nggak? Gimana? Jika orang yang melakukan sujud sedang berdiri, Duduk, sedang duduk sekarang. Posisi dia sedang duduk. Pendapat yang pertama, ketika dia duduk, dia berdiri. Takbiratul ihram, takbir yang kedua untuk sujud, kemudian sujud dia. Nah, pendapat yang kedua, lawannya ini apa? Pendapat yang kedua lawannya pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, takbiratul ihram ketika sedang duduk. Takbiratul ihram ketika sedang duduk, iya. Duduk aja sudah. Duduk, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi takbir yang kedua. Barakallahu fikum. Itu jadi pendapat yang lebih kuat, dia nggak perlu berdiri. Dalam mazhab Syafi'i ya, dia ya sudah sujudnya, takbirnya ketika posisi duduk, kemudian takbir lagi untuk sujud. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan kuis yang terakhir buat yang online. Apa hukum sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang sholat? Nah, Sambil nunggu Ustaz, belum ada yang raise hand. kalau belum ada yang ngeresen, kasih ke anak-anak aja. Soalnya waktunya udah lewat. Afan Ustaz, alhamdulillah sudah ada. Siap. Ini ya dipersilakan untuk Tiranti. Iya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanallahu alaihi Ustaz. Tadi pertanyaannya sujud-sujud tilawah yang dilarang Di waktu-waktu larangan sholat ya. Hukumnya pendapat yang kuat boleh sujud Ustaz, meskipun dalam keadaan haid. Siap. Berarti yang tadi kita bahas dalam mazhab Syafi'i sendiri dan ulama mengatakan nggak apa-apa, nggak makruh ya. Dia untuk itu sebagian memakruhkan, tidak mengharamkan, sebagian memakruhkan. Tapi pendapat yang lebih kuat tadi udah disebutin bahwasanya sujud tilawah tidak seperti sholat, sehingga orang yang datang bulan pun, yang tidak bersuci pun ketika membaca atau mendengar hendaklah dia tetap sujud, walaupun tidak wajib tapi dianjurkan. Tapi itu yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.